Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita ke masjid ini dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun cukup dingin, itulah yang perlu kita syukuri. Allah menghadirkan kita di tempat ini. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang sangat berjasa kepada kita, mengantar kita mengenal dinul Islam. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya kesini teringat dengan tahun 93, karena saya tamat di sini di alumni. Ada sedikit nostalgia ya, saya kenal di sini yang tidak bisa saya lupakan. Masa-masa remaja. Saat itu saya terpilih juga menjadi pasukan gereja waktu saya di belakang. Akhirnya setiap hari sebelum acara lomba gereja latihan disuruh datang jam 2 siang. Tapi saya hadirnya sudah asar, habis salat asar. Ketika saya datang, muka pelatih saya termasuk guru saya hampir memarahi saya dan mengatakan, "Kenapa terlambat? Teman-temanmu sudah dari tadi datang." Saya salah asar dulu, Pak, baru kesini. Tidak ada jawaban dari guru saya lagi, terdiam. Akhirnya silakan masuk. Ya. Demikian jemaah Allah Subhanahu wa taala, karena sejak SMP hadis tentang berjamaah yang disampaikan oleh Ustaz almarhum Kiai Haji Harisa tentang salat berjamaah membuat saya saat itu dimanapun berada, waktu salat masuk harus ke masjid, wajib ke masjid bagi laki-laki. Alhamdulillah, doa-doa teman-teman dan guru-guru saya melihat saya, akhirnya istiqamah sampai sekarang. Yang mempertahankan salat berjamaah itu luar biasa pengorbanannya.
salatul jamaati afdal salati fazid 27 derajat. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian. Perbedaannya 27 derajat. Saking bersemangatnya saya banyak mencari tentang salat berjamaah. Bagaimana hukumnya itu salat berjamaah? Ada yang mengatakan wajib, yang paling rendah sunnah muakkad. Gara-gara salat berjamaah, biar saya salat dalam perjalanan musafir. Waktu itu semangatnya saya hentikan mobil. Saya tidak mengenal lagi, yang penting saya terdengar azan waktu itu. Berhenti mobil, saya katakan mobil, kasih singgah Kak, mau Kak tunggu atau tidak silahkan. Iya. Tapi dalam rangka belajar terus akhirnya ternyata boleh ketika bukan kita punya mobil. Ya boleh, jangan terlalu ekstrim ya. Namanya juga remaja yang mengenal Islam saat itu tentang berjamaah, tidak mengenal apapun, apalagi hanya sekedar seminar. Iya. Jangan bilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenangan di sekolah ini, sampai pernah juga berjamaah di sini di masjid, di ruang kelas. Tapi saya ke masjid Agung, jalan ke masjid Agung salat duhur. Marah saya punya guru, tapi karena di otak saya berjamaah seharusnya di masjid. Jangan bilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat terkenal dan para ulama yang membuat menciptakan buku, menyusun buku selalu yang terdepan pertama, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasul. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atun yunkihuha fa hijratuhu ma hajara ilaihi. Sungguhnya segala perbuatan itu ditentukan oleh niat dan akan mendapatkan sesuai apa yang diniatkan. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, insya Allah akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang hijrah karena dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia dapatkan itu juga. Hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ucapkan ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Kenapa Nabi hijrah? Karena begitu banyak sudah penyiksaan terhadap orang Islam yang baru masuk Islam, bahkan dibunuh. Akhirnya ada perintah hijrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala menuju Madinah. Hijrahnya ke Madinah supaya aman melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuannya.
supaya umat Islam bisa mengamalkan agama dengan aman tanpa gangguan. Ternyata juga ada orang hijrah dengan perempuan yang ingin dinikahinya, sehingga dikenal dengan Mujahid Ummu Qais. Karena perempuan yang hijrah itu Islam itu yang dicintainya, yang digadang-gadangnya hijrah juga. Dia berpikir juga, akhirnya disampaikan Nabi kepada Nabi. Inilah diucapkan tadi hadis yang saya sebutkan. Makanya perlu kita perbaiki niat hijrah karena siapa? Hijrah karena Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Karena niat sangat menentukan jamal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja bekerja setiap hari, perlu perbaiki niat supaya bernilai ibadah sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya untuk apa? Yang mencari nafkah untuk keluarga. Karena hanya mencari nafkah tidak berniat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu ruginya kita. Betapa ruginya kita kalau hanya untuk itu. Tapi bagaimana mencari nafkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk bersenang-senang. Banyak juga kasih yang sudah 24 jam kerja tapi jajan. Bagaimana dia bisa makan dengan baik? Lupa dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 24 jam kerja dan tidak kaya-kaya toh. Makanya niat yang perlu diluruskan supaya bekerja bagaimana kita taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa beli baju baru untuk ke masjid, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beli kendaraan untuk bisa ke masjid kah, atau membantu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tujuan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya untuk menyembah kepada. Wa dzakir inna zikra tanfa'ul mu'minin. Itu ayat sebelumnya, baru wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berilah peringatan supaya karena peringatan itu berguna bagi orang-orang beriman. Makanya kita berniat bagaimana bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 24 jam. Rugi kita kalau ibadah kita bukan 24 jam. Nabi sudah contohkan mulai bangun tidur, alhamdulilladzi yahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tidur pun kita lihat ibadah. Sebelum tidur ada lagi doanya. Tidur pun dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpahala. Rugilah kita kalau kita tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berburu-buru semuanya niat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak rugi kita 24 jam. Kalau tidak ada niat untuk ibadah, hanya beribadah ketika sholat, rugi betul. Padahal wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 24 jam seharusnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dengar hadis, bekerjalah untuk dunia
seakan-akan kamu mati besok. Bekerjalah untuk akhiratmu sebagaimana engkau akan terbalik. Ternyata ada yang mengerti tentang hadis ini, walaupun ada yang mengatakan bukan hadis. Bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan untuk hidup selama-lamanya. Bekerjalah untuk dirimu seakan-akan hidup selama-lamanya. Bekerja untuk akhiratnya seakan-akan kau akan mati besok. Ya, walaupun ada yang menggugat ini hadis bahwa ini bukan hadis perkataan ulama. Ya, itu perbedaan para ulama. Saya tidak tahu bahwa yang mana yang benar, karena kita ini bukan peneliti hadis. Ya, kita ini mengikuti para ulama. Siapa ulama yang kita ikuti? Jangan bilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu niat kita perbaiki untuk Allah Subhanahu wa ta'ala atau untuk dunia. Sebagaimana jangan dibilang Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa lihat hati kita. Ar-rasyid wal murtasyid finnar, mojongok dan yang disogok, dua-duanya neraka. Al-qatilu wal maqtul finnar, yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya neraka. Sahabat bertanya, kalau yang membunuh masuk neraka, oke lah. Tapi kalau ini yang dibunuh, kata Nabi, niatnya sama-sama. Apa itu? Mau membunuh. Jadi niat dilihat, bukan perbuatannya itu kelihatan. Oh, dia dibunuh, kasihan dibunuh. Tapi ternyata yang ini Allah Subhanahu wa ta'ala lihat hatinya. Jangan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita jangan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dukungan kita untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah kita mendukung Islam atau mendukung orang kafir? Sekarang ini pertarungan, Pak. Karena hak dan batil itu tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti selama ada dunia ini. Antara hak dan batil selalu ada. Antara Fir'aun dengan Musa, antara Ibrahim dengan Namrus, selalu ada. Tapi kita berada di mana? Antara cicak dengan burung cuy-cuy, kita di mana? Mendukung agama Allah Subhanahu wa ta'ala atau tidak? Ada program-program agama kita dukung atau tidak? Ada program merusak agama, kita ada di situ atau tidak? Yang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah melihat hati kita, niat kita di mana kita. Jangan-jangan kita sangat terjadi ternyata dukungan kita kepada orang Yahudi, kepada orang kafir. Itu yang perlu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang ternyata yang terpenting adalah setelah kita baik salah kita, maka jihad yang paling utama mendukung agama Allah Subhanahu wa ta'ala atau kita ini tidak mendukung. Itu antara hak dan batil. Di mana kita di haki atau yang batil? Ada program di televisi merusak agama anak kita, ramai-ramai juga untuk mendukungnya tanpa sadar. Ternyata program itu
Yahudi itu tidak perlu mengatakan bahwa Islam itu masuk Yahudi, tapi dia hanya melihat pikiran otaknya orang Islam ini Yahudi atau Islam. Itu juga perlu. Betul Islam setiap hari disalah, tapi otaknya adalah otak Yahudi, mendukung agamanya Yahudi. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka perlunya kita niat supaya niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa beribadah 24 jam dalam sehari, bernilai ibadah si Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawaban Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.